jangan ketika kita mengambil air wudu, nih perhatikan cuci tangan. Kalau menggunakan keran, setelah kita hidupkan sedikit, kalau kita menggunakan satu tangan, keran itu matikan, jangan dibiarkan airnya terus mengalir. Kenapa? Karena kalau ini kita ambil memang tidak haram, tapi innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Ketika air itu kita biarkan dan kita berlama-lama mencuci ini, beda halnya ketika kita mencuci tangan dan hidupkan kerannya, kita kecilkan, jangan terlalu besar airnya. Gimana? Yang dicuci itu tangan kanan dulu, perhatikan. Ambil, keluar. Cara mencucinya dari depan, baru ke belakang. Kayak gini. Habis itu seperti ini, lanjutkan ini. Kanan, kiri, depan dulu. Jadi ininya semuanya. Batasnya apa? Kalau kaki itu mata kaki, kalau tangan itu batasnya. Apa namanya? Tangan buku, tangan lah buku. Jadi batasnya itu boleh nggak lebih? Boleh. Ya. Jadi cuci ini, balikan. Ini waktu kita cuci tangan sunnah. Ingat, ketika kita sudah memulai mencuci, apakah sudah membaca niat? Belum. Ya, waktu mencuci hanya baca Bismillahirrahmanirrahim. Belum kita nawaitu wudu'a, itu belum. Cuci tangan. Setelah kita cuci tangan, sunnahnya apa lagi? Yaitu kumur-kumurnya ketika kita mengambil air, jangan biasa nggak seperti itu. Biasa sering kita lihat. Ya, jadi kumur-kumurnya pakai. Nah, yang dimaksud dengan kumur-kumur itu memutar air atau membersihkan mulut kita dengan air itu rata dari kiri ke kanan. Seperti itu. Jangan sampai seperti ini. Jangan. Nah, setelah itu bisa masukkan air di dalam hidung. Kalau Nabi itu mengajarkan dihirup, tapi kepala kita sakit. Kalau kita hirup air besar, gitu kan? Itu sakit. Tetapi, ya, rasa sakit sini luar biasa, rasanya pegal, gitu kan? Memang kalau orang tak pernah, kalau jarang memang sakit. Tapi kalau sudah keseringan, maka tidak. Mengapa orang yang melakukan contoh Nabi pakai hirup, itu yang sakit kepalanya, maka dia akan terhindar dari penyakit-penyakit. Ya. Mengapa? Karena sarafnya akan baik. Coba saya sekali baik. Keluar ya. Itu sunnah. Jadi sunnahnya yang pertama tangan kumur-kumur hidung. Itu yang pertama. Setelah sunnah ada tak yang dimakruhkan ketika kita wudu? Ada. Dijelaskan di dalam kitab fikih dan di dalam hadis itu makruh hukumnya ketika kita wudu sambil ngomong. Kalau ada kawan ngomong, gimana kamu? Tadi aku dapat udah balas itu. Sambil cerita banyak pun sambil wudu itu makruh. Bahkan Rasulullah pernah menegur sahabat ketika Rasulullah wudu, dia ajak ngomong. Aku tanya Nabi, didiamkan Nabi. Jadi kalau kita bisa berwudu, ada yang ngomong aja itu ngomong, kita diamkan. Oh sombong kenal dekati dia lah. Tidak ngomong sombong atau ngomong apa tentang dekati dia. Udah selesai wudu baru dikasih tahu, maaf ya, tadi saya lagi wudu. Nah, mengapa? Karena Rasulullah melarang kita. Jadi dalilnya ada. Kita dilarang berbicara ketika wudu. Kawan sebelah nak ngajak ngomong apa ke diam kan ya. Udah selesai kalau diladin wudu. Dan diladin untuk berbicara. Itu makruh, perhatikan. Dan itu sering kita lakukan. Apalagi kalau kita dengan masalah tadi balik dan jatuh misalnya. Kita bercerita. Itulah aku tak kalah dalam dia. Makruh. Ini kalau ini terjadi sering kita lakukan, apa? Lama-lama sholat kita bisa jadi tidak diterima oleh Allah. Karena mulainya dari bersuci. Kalau itu yang pernah kita lakukan, kenapa saya setiap sholat suka sekali terpikir dengan hal-hal yang macam-macam tentang kunci lah, piring, mangkok, habis itu
belangak, priok, kita teringat ketika kita nak sholat. Nah, perhatikan dari taharah kita. Perhatikan kita ketika kita hadas kecil membersihkan hadas kita. Seperti itu. Karena dia akan berpengaruh. Kalau ininya sudah bersih, ininya sudah suci, maka apa? Syaitan tidak akan sanggup untuk menggoda kita ketika kita sholat. Mengapa? Syaitan takut. Bahkan orang yang berwudu dengan sempurna, maka 7 hasta. Syaitan itu jarak dengan kita itu 7 hasta. 7 hasta itu dari ujung jari sampai siku. Nah, jadi itu kalau seandainya 50 cm, kalau 7 berarti 3,5 meter. Kita di sini syaitan laksanakan lari di kakak. Itu wudu dengan sempurna. Makanya Rasulullah SAW apa? Memerintahkan atau menganjurkan para sahabatnya untuk selalu menjaga wudunya. Kalau kita menjaga wudu, insya Allah Allah akan hindarkan kita dari gangguan makhluk ciptaannya yang disebut dengan bangsa jin. Bahkan orang berwudu dengan sempurna, maka dia tidak akan tembus dengan santet. Dia selalu suci. Mengapa? Karena ilmu gaib itu sifatnya tidak suci, maka dia tidak akan bisa tembus. Itu yang sempurna. Kalau kita yang belum kabeh, nah itu mudah dia masuk. Nah, itu bismillah kita coba untuk wudu dengan sempurna. Itu sunnah. Setelah itu apa? Lanjutkan dengan muka yang kemarin jelaskan sampai yang terakhir. Ada lagi yang perlu diingat dalam wudu itu ada tertib. Makanya setelah wudu maka kita dianjurkan untuk doa, jangan langsung bekerja ke dalam masjid. Kan sudah nak cepat kejar semuanya. Jangan. Karena wudu itu ada tertib, diakhiri dengan doa. Tak sanggup kita baca doa, tak hafal doa setelah wudu, cukup kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau kita tidak hafal, Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika sholih, tak hafal tuh. Baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hadapkan muka kita ke kiblat, itu sunnah. Ini harus kita biasakan. Amalan-amalan seperti ini harus kita biasakan. Mengapa para sahabat zaman dahulu itu luar biasa keimanannya kepada Allah dan Rasulnya? Karena dia mengamalkan sunnah yang dianggap sekarang kita anggap biasa. Itu luar biasa. Sahabat menganggap itu sangat luar biasa. Sunnah itu wudu. Ada lagi misalnya siwak. Kalau kita biasa-biasa ya seperti itu, tapi jangan lagi. Luar biasa sahabat mengamalkan siwak. Bahkan ketika perang, lawan atau musuh muslim itu takut. Belum perang takut dulu dia. Apa yang dikiranya? Dikiranya kita makan kayu, padahal kita disiwak. Ini pernah terjadi. Mengamalkan sunnah. Mengamalkan sunnah. Karena ketika kita ditanya apakah kita mau masuk neraka atau surga, pasti jawabannya surga. Maka kaidah masuk surga itu satu, harus ikuti Rasulullah. Kalau kita mengikuti yang lain, maka jangan harap kita bisa masuk jannah. Ya. Apalagi sekarang ada gencar ajaran nyasar. Yang kemarin ditangkap kurang lebih 20 berapa orang ditangkap. Ya, dia ada ajaran baru. Tapi mengaku sebagai Islam. Hadirin wal hadirat jamaah yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang wudu. Nanti bismillah kita praktekkan. Tuh. Yang terakhir tentang wudu. Gimana kapan kita membaca niat wudunya? Yang tadi baca bismillah ketika cuci tangan. Ketika kita membaca nawaitu wudu yaitu ketika kita ingin membasuh muka. Ya. Mengapa diawali dengan ini? Karena itu dalilnya adalah Al-Qur'an. Ya. Basuh muka, disitulah kita membaca nawaitu wudu'a bi raf'il hadasi asghari fadlillahi ta'ala. Ketika kita ingin basuh atau mencuci muka, bukan mencuci tangan, bukan kumur-kumur. Jadi menempatkan niat itu harus ke tempatnya. Jangan sampai kita menempatkan niat bukan pada tempatnya. Masalah kita. Niat kita nak pergi pasar tengah. Misalnya kan, kita
kita tempatnya ini kemana? Oh, pokoknya kita di Kota Baru. Tidak kemana lagi? Ya, tak jelas. Padahal kita nak pergi Pasar Tengah, diniatkan di Kota Baru. Nah, untuk itu ketika kita masang niat, tempatnya harus tepat. Ketika tempatnya tepat, maka insya Allah niat kita itu akan dikabulkan oleh Allah. Innamal a'malu binniyat itu di dalam hadis Arba'in itu hadis nomor 2 tentang niat. Sungguhnya Allah itu hanya mengabulkan sesuai dengan niat kita. Kalau sempat niatnya salah, selesai itu. Untuk itu kita harus betul niatnya. Bagaimana cara menanamkan niat yang betul ketika wudu? Maka ketika nawaitu wudu'a, maka hati kita sengaja aku wudu. Sengaja aku wudu itu di hati. Waktu kita nawaitu wudu'an li Rasul, ini di hati kita kan sengaja aku wudu untuk membersihkan hadas kecil karena Allah. Ada 3. Sengaja wudu, habis itu membersihkan hadas karena Allah. Itu yang harus tajam. Kalau yang lain itu mustaqbilal, ada yang nama mustaqbilal kiblati katanya. Nah, itu rusakilah. Yang di dalam niat ada 3 yang harus kita. Yang pertama kita ada kesengajaan, tahu apa kita lakukan, tahu tempat sandarannya. Nanti akan ada penjelasan tentang yang ini. Termasuk dalam sholat. Kalau 3 hal ini tidak ada dalam niat, batal ibadah kita. Dalam niat itu wudu, baik wudu, baik sholat, baik puasa, baik zakat dan semuanya. Ada 3 syaratnya. Yang pertama ada kesengajaan. Nawa itu sengaja. Habis itu tahu apa yang dikerjakan. Yang ketiga tempat sandarannya. Siapa? Lillahi ta'ala atau Allah. Kalau 3 ini tak ada, batal, tidak terhitung ibadah. Makanya ketika Allah kita katakan juga sama, 3 hal ini tidak boleh goyang. Sengaja aku sholat misalnya fardu maghrib, ada kesengajaan sholat fardu maghrib karena Allah. Kalau yang lain itu tambahan. Tapi yang 3 hal tidak boleh kita lepaskan. Nah, itu cara menanamkannya. Termasuk wudu. Ini aku wudu sekarang. Jangan pikirkan yang lain. Sekejap saja, sedikit saja waktunya, pikirkan aku wudu karena Allah. Itu cara menanamkannya. Jadi kan kita bisa fokus, aku wudu karena Allah. Hilangkan pikiran yang lain, yang dipikirkan hanyalah wudu karena Allah. Nah, setelah itu ada beberapa detik kemudian apa? Bisa pikiran-pikiran yang lain datang tidak jadi masalah. Yang penting 3 ini sudah tertancap. Itu cara menancapkan niat. Hadirin dan hadirat jamaah yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sempurnanya niat itu, maka insya Allah maka sempurnalah gerakan atau cara kita berwudu. Jadi ada 2 kan? Yang pertama kemarin mandi, yang kedua wudu. Yang ketiga di sini dijelaskan di dalam Al-Qur'an ini, apabila kita itu dalam keadaan junub, maka katanya kan bersuci. Bagaimana? Yang pertama kemarin yaitu kita mandi. Yang kedua kalau bukan junub ada kecil maka kita wudu. Yang ketiga kalau tidak ada air untuk wudu maka tayamum. Jadi tidak ada alasan. Musim panas misalnya, macam mana cari air? Kenapa? Kita pergi ngambil air itu sekitar perjalanan kaki misalnya kurang lebih 2 jam baru bisa. Bagaimana kita nak wudu? Maka kita tayamum. Ini Al-Quran yang menjelaskan. Kalau kalian tidak ketemu air maka tayamumlah. Ingat, kalau tidak ketemu atau jumpa air, tayamum. Tetapi ketika kita menemui air, kita dah tayamum nih. Menemui air, bagaimana? Apakah langsung kita melaksanakan ibadah? Tidak. Batal tayamumnya. Harus wudu. Nah, ya. Kita tadi dah tayamum. Tahu hujan pun tiba. Turunlah kita wudu. Nah, kalau kita sholat bagaimana? Batal sholatnya. Karena air hujan ada. Karena air ada. Jadi yang membatalkan tayamum itu ketika kita jumpa air maka tayamum batal. Itu bagi siapa? Bagi orang yang tidak uzur. Ya. Tetapi kalau dia uzur
maka tayamumnya itu tidak batal. Contoh, zaman sahabat dulu pernah ada orang sakit yang tidak boleh terkena air, luka. Kalau dia kena air, maka dia meninggal. Jadi bagaimana? Dia bertayamum. Ketika dia bertayamum, ada sahabat yang lain menegur. Kau katanya, ada air kau tayamum batal. Akhirnya apa sahabat ini? Harus wudu karena ada air. Katakan demikian. Airnya wudu lah si yang sakit. Apa yang terjadi? Meninggal. Sakit itu meninggal karena kena air. Setelah itu dilaporkan kepada baginda Rasulullah SAW. Apa yang terjadi ketika dilaporkan kepada baginda? Celakalah engkau, kata Rasulullah. Nganukan siapa? Nganukan orang yang nyuruh ngambil wudu. Mengapa? Karena tak tahu ilmunya, dia pandai-pandai nyuruh sampai mati. Berhati-hati. Ketika kita tidak paham, tidak ngerti, jangan kita pandai-pandai kalau berbicara masalah agama. Maka celaka musibah kita. Jadi kalau kita tidak tahu, maka jangan katakan kita seperti ini. Katakan, oh saya tidak ngerti ini. Tapi kalau kita paham dan ngerti, sampaikan. Itu yang terjadi. Maka untuk tayamum bagi orang yang sakit, maka tayamumnya itu tidak batal meskipun ada air. Itu bagi yang sakit. Tetapi bagi yang sehat seperti kita nih, musim panas, habis itu tidak ada air kita tayamum, maka ketika ada air tayamumnya batal. Di sini dijelaskan bagaimana cara kita tayamum. Jadi kalau kita tayamum sama nggak seperti kita wudu caranya? Beda. Kalau wudu tadi sunnahnya ada kumur-kumur, tayamum jangan pakai kumur-kumur. Kalau wudu tadi itu sunnahnya ada bersihkan hidung, tayamum jangan kita pakai hidung, jangan. Kenapa? Setelah kita tayamum siap-siap apa? Satu kamar di rumah sakit. Jadi cara untuk tayamum di sini ada dua saja. Tayamum. Jadi, kalau misalnya bapak-bapak pergi hutan, tak ada air, kebetulan nempang kayu. Bagaimana sholatnya jika tak ada air? Jangan tayamum, karena tanah ada di pijak, kecuali kita tempatkan sepijak tanah. Jadi bagaimana? Dua saja. Dan cara tayamum itu dilakukan sekali-sekali. Maksudnya apa? Dua yang kita lakukan. Apa yang pertama? Tayamum itu yang dijelaskan di sini, dia itu menggunakan debu. Kalau orang menggunakan tanah boleh tidak? Boleh. Tanah yang berdebu. Tapi ingat, yang kita gunakan debu atau tanah itu harus suci. Jangan sampai dia itu terkena najis. Apa contohnya? Oh, di situ ada kotoran kambing. Oh, di situ ada kotoran sapi. Jangan, karena dia kering. Apa? Oh, ini debu nih. Padahal kotoran tidak boleh. Jadi bagaimana? Tanah. Kalau tidak tanah, yang betul debunya yang biasa bisa kita tempelkan. Ini biasa kalau tanah itu langsung kita tempelkan itu ada ini. Ketika kita menempelkan atau tayamum, bagaimana? Tayamum ini ketika niatnya sama seperti wudu. Ketika membasuh pertama atau menyapu dengan debu pertama, itulah yang kita tanamkan. Bagaimana cara pelaksanaannya? Tayamum, tempelkan tangan, misalnya di tanah. Kalau misal tanah merah itu kan ada debu tuh, tempelkan. Udah ditempelkan gini, maka ada ditiup. Jangan sampai tempelkan langsung kita hempaskan. Jangan. Ngapa ini tayamum? Langsung kita tempel, jangan. Kena ke tanah putih, putih lah muka kita, kebetulan kita. Kena ke tanah merah, merah muka kita. Jangan. Tempelkan, tiup. Tempelkan, tiup. Udah tempelkan, tiup. Ini tangan dua belah ini. Apa yang dilakukan? Yaitu yang pertama, kita cuci atau kita menggosokkan muka langsung. Jadi dua muka, tangan.
Dan menggosokkan tidak 3 kali. Sekali. Jangan seperti itu. Gosokin. Oh ini ya. Gosok. Enggak. Cukup 1 kali. Kalau kita di dalam pesawat. Kalau saya dulu sering kalau ke luar negeri itu kan lumayan jauh. Wudhu kita dari awal wudhu naik pesawat kentut kita. Ke dalam pesawat tuh tak ada tempat nak wudhu dalam WC ini ya. Itu airnya susah. Kalau kita nak BAB itu disiapkan tisu. Pakai tekannya gitu. Udah kita BAB kan, bismillah. Ada tisu, kita nak pakai, boleh pakai tisu, boleh. Karena tak ada air di dalam tuh, dikasih tisu kering. Nah, itu cara untuk membersihkan atau cara kita bersihnya. Udah pernah belum? Belum pernah ya. Habis kita buang bang bisa di tempat tak ada air. Bagaimana cara kita membersihkan atau habis kita buang air kecil? Maka kita menggunakan 3 benda kering yang tidak najis. Batu 3 butir, tisu kering 3 butir. Ini laki-laki yang sering nih. Kalau laki-laki misalnya habis buang air kecil, biasa langsung masukkan, tarik sesuai jangan. Apa? Harus kita bersihkan. Tidak ada air, pakai daun kering 3 butir. Bagaimana caranya? Nanti saya jelaskan. Itu yang pertama. Ini kalau di dalam pesawat nih, ambil. Kalau pakai dua belah langsung, tiup, langsung 1 kali. Itu kalau di dalam pesawat atau di dalam mobil. Yang kedua, ingat ketika kita untuk tangan tidak boleh sampai kena telapak tangan waktu kita tayamum. Jadi kalau kita kan untuk kan ambil ini dari gini, betul kan? Kalau itu tidak, tapi dari sininya batasnya. Ini tayamum batasnya sini. Jangan coba-coba naik gini kan, naikkan sini debu, jangan. Ya, batasnya dari sini. Dan tidak boleh masuk selah. Kalau kita wudhu masuk selah, kalau dia langsung ini tak boleh masuk, kena telapak tangan tak boleh gini, tak boleh masuk selah. Itu tayamum. Cukup 2 tuh ya. Setelah itu kita pun sholat. Itu tayamum. Jadi kalau kita tidak ada air untuk wudhu, kita gunakan tayamum. Karena sudah tahu, maka insya Allah sholat kita tidak akan kita tinggalkan meskipun kita kerjanya di dalam hutan. Mau kerja baluk misalnya atau kerja ladang. Kalau ladang sih banyak air lah. Kalau seandainya musim kering bagaimana? Kita gunakan tayamum. Itu ada tiga hal. Yang pertama mandi, tadi yang kedua wudu, yang ketiga tayamum. Hadirin jamaah yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan 3 hal ini kita paham dan kita bisa ngerti, nanti kita amalkan. Oh gini caranya. Selama ini saya tak ada air, tak bisa wudu, ya udah tak ada sholat, celaka kita. Padahal ada debu untuk tayamum. Hadirin jamaah yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, setelah kita selesai untuk tayamum, untuk melakukan bersuci, maka barulah kita memulai ibadah. Apa ibadah itu? Yaitu di dalam kitab di sini dijelaskan pengarang itu setelah bersuci maka ada namanya sholat. Ini kita langsung langkah ke sholat nih. Dari kita bersih, sudah selesai, baru kita melaksanakan sholat. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada, sip. Terima kasih sebelumnya Pak Ustaz atas kesempatan yang diberikan. Saya mau nanya Pak Ustaz, apa hukumnya kalau makan atau minum atau merokok Pak Ustaz setelah wudhu? Membatalkan. Terus yang kedua, tadi Pak Ustaz jelaskan kalau kita sholat perjalanan misalnya di pesawat Pak Ustaz ya, tayamum, terus itu menentukan arah kiblatnya itu bagaimana Pak Ustaz? Itu saja Pak Ustaz, terima kasih. Terima kasih. Dua pertanyaan. Yang pertama, setelah kita wudhu, kita merokok, Makan atau minum Pak Ustaz? makan atau minum.
Sama nggak ketika hukum merokok, makan, minum? Ada 3 nih ya. Sama ada 3 hukumnya ini, beda. Nah, yang pertama angkat dari minum. Setelah wudhu kita minum, batal nggak wudhunya? Tidak. Nah, boleh. Yang membatalkan apabila kita minum khamar atau minum racun. Habis wudhu minum racun selesai kita. Tidak boleh. Jadi kalau kita minum yang halal boleh. Tidak batal. Yang kedua, makan. Setelah kita wudhu, kita makan. Apa yang kita makan? Yang kita makan misalnya ayam. Yang kita makan misalnya sapi, daging sapi yang dari masak rendang. Ada coba dulu lah. Nah, ayam kita coba lah. Habis itu yang kita makan ikan. Habis itu yang kita makan itu sayur. Habis itu yang kita makan pakai buah. Jadi sama nggak hukumnya? Sesuatu beda. Ketika kita udah wudhu, kita makan daging dan sejenisnya, maka wudhu batal, harus wudhu kembali. Apa? Misalnya daging yang kita makan ikan, ayam, daging, batal wudhu kita. Tetapi yang kita makan itu buah misalnya. Yang kita makan sayur, kebetulan saya sop. Orang rumah masak saya sop nih. Kebetulan ada kaki ayam, kita makan kaki ayam enggak? Batal. Maka kita harus duduk kembali. Tetapi kalau hanya makan sayur dan buah, maka kita tidak membatalkan wudhu, tapi dengan catatan harus kumur. Ini mazhab Syafi'i. Tapi mazhab yang lain berapa? Daging, yaitu dalam kitab Muwatta karena Imam Malik, mazhab Imam Malik itu tidak batal, cukup kumur daging. Tapi kita mazhab Imam Syafi'i. Selanjutnya, bagaimana setelah kita wudhu, kita itu tidak makan, tidak minum, tapi merokok. Batal enggak? Kalau kita lihat dari kaidah fikih batal. Kaidah fikih, ya, batal. Apalagi kalau kita adalah salah satu pengikut atau pengamal ajaran-ajaran tasawuf, udah haram. Ya, mazhab atau ulama-ulama tasawuf, sepakat ulama tasawuf, rokok bukan makruh tetapi haram. Apa dia disebut untuk rokok ya haram? Itu ulama tasawuf. Kalau ulama fikih, kalau kita tarik pakai ilmu fikih juga, rokok itu menjadi haram dia. Tetapi dia tidak sifatnya umum. Mengapa khusus? Kalau mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, maka dia akan menjadi haram. Jadi dia khusus. Kalau seandainya ada orang ini kalau dia tidak rokok, maka otak tidak jalan. Haram tidak dengan dia? Tidak. Karena ada beberapa teman saya itu memang kalau tidak rokok tidak jalan otak. Kalau tidak rokok, dia nulis tuh panjang deh. Bagaimana haram tidak? Karena mudarat dia tidak akan berpengaruh dengan badannya. Dia merokok banyak tetap ya kayak gitu, batuk tidak, apa tidak. Bagi dia tidak haram. Tetapi ketika rokok itu membawa mudarat bagi kita lebih besar daripada manfaatnya, maka itu menjadi haram. Kalau setengah-setengah, makruh. Kalau lebih banyak, maka mubah. Kalau lebih banyak, misalnya 40%, keburukannya 60%, kebaikannya mubah. Kalau dia sudah mencapai misalnya kebaikannya 100%, itu halalan thayyibah. Jadi rokok ketika kita wudhu, maka itu membatalkan wudhu kita. Kalau mazhab, kalau kita mengikuti ajaran tasawuf. Kalau hukum fikih juga sama. Untuk itu, kalau bagi yang merokok, silakan pilih. Ustaz, kenapa saya mau ikut yang aliran tasawuf? Kenapa? Karena saya yang merokok. Silakan. Kalau Ustaz, saya ini yang ikut aliran yang satu ini, Ustaz, kenapa? Merokok ini kategorinya adalah makruh. Silakan. Pilihan ada di tangan kita. Jadi ketika kita sudah memilih salah satu itu, maka kita konsekuensinya adalah pada diri kita. Itu rokok. Yang kedua, yaitu bagaimana kita sholat ketika kita kendaraan. Misalnya kita di pesawat, kita tidak tahu kemana arah kiblat.
Kan di pesawat tuh kita nggak tahu kemana tujuannya. Nah, bagaimana kita sholatnya? Maka dulu Profesor Buya Hamka yang pengarang tafsir Al-Azhar, tafsir Al-Quran itu, nah, dia pernah ditanya, katanya, ya Buya, bagaimana kita menghadap atau kita sholat ketika kita berada di bulan? Ini lebih dahsyat lagi. Kalau tadi mau di bawah sih, nah, pesawat. Bagaimana kalau di bulan? Maka Buya Hamka menjawab, kata Buya Hamka, kalau kita ingin sholat di bulan, hadapan kita itu di mana? Maka kau ajak aku duduk ke bulan, maka aku jelaskan. Nah, itu jawaban diplomatis. Tetapi di dalam dalil fa'in nama tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kita menghadap, disitulah adanya wajah Allah, rahmat Allah, keagungan Allah. Ini Al-Quran. Jadi ketika kita sholat kemana? Diarah kemana? Arah dari pesawat itu. Kita duduk sana adik. Nah, itu cara menghadapnya. Karena dalilnya ada Al-Quran. Kemana tuh kita menghadap? Disitulah adanya Allah. Itu kalau di pesawat, kalau di tengah malam di dalam hutan, sholat subuh, kemana kita menghadap? Kita tidak tahu. Nah, ketika itu maka dalil ini berfungsi. Ayat ini berfungsi bagi kita yang tidak tahu dengan kiblat. Kita pergi orang tahu kiblat kemana? Kita nak bertanya, ada tempat tanya, maka nanti kiblat tidak di sana. Tapi ingat bahwa sesungguhnya hakikat kita sholat itu bukan kita menyembah Ka'bah. Nah, ini berbicara tauhid. Bukan menyembah Ka'bah kita. Jadi kiblatnya Ka'bah ini kita sembah, bukan. Itu nomor satu bahwa hati kita itu Allah perintahkan untuk menghadap Baitullah, maka semuanya taat menghadap Baitullah. Bukan berarti kita menghadap Baitullah itu adalah Ka'bah yang kita hadap, itu yang kita sembah. Yang kita sembah adalah Allah, kita taat terhadap perintah Allah. Jadi hadapan kita sesuai dengan kendaraan. Tapi kalau kita udah tahu mana arah kiblat, maka kita arahkan dulu ke kiblat. Kalau kita naik mobil, kita tahu arah kiblat. Oh, tadi kita lewat posisi ini. Maka kita arahkan dulu ke kita kiblat. Kita akan takbir. Habis itu kembali kepada posisi yang semula, tempat doa. Kemana untuk lewat situ lah itu. Nak melintang ke ujung ke situ gitu. Nah, itu cara kita sholat di kendaraan. Hadirin yang sama-sama karena berita Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan rabu depan kita bisa membahas tentang sholat yang selama ini kita laksanakan, yang mana apakah betul, apakah sesuai dengan tuntunan sholat kita ataukah tidak. Salah satu saya ingin sebutkan bahwa niat saya, syarat niat itu tidak ada niat. Bahkan kalau kita salah niat takbir itu syaratnya ada 17. Jadi kalau 17 putih ini kita salah satu tidak masuk, takbir kita batal. Nanti insya Allah setelah kita memahami nikmat ternyata sholat dengan ilmunya. Kalau kita sudah nikmat sholat dengan ilmunya, apa? Hati kita akan berhubungan dengan Allah, ini itu sangat nikmat. Hadirin wal hadirat jamaah yang sama-sama meridha Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekhilafan. Kita tutup pengajian kita dengan doa kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setengah jaman lebih. Ya.